Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa kabar? Semoga kita semua dalam kondisi baik dan bersuka cita. Dan mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam waktu teduh bersama di edisi Minggu 16 Januari 2022. Firman kita akan baca Mazmur 36 ayat 1 sampai 13. Mari kita berdoa. Di hadapan-Mu ya Bapa, pada pagi hari ini kami bersyukur dan kami memuliakan Engkau. Tuhan berkenan atas kehidupan kami, memimpin kami, dan memasuki hari baru di hari Minggu Raya pada hari ini. Dan kesempatan yang baik dalam waktu teduh kami bersama, kami rindu membaca firman-Mu, kami mohon Roh Kudus membuka pikiran-pikiran kami, memimpin hati kami untuk lebih memahami dengan baik kebenaran-Mu, dan kami lakukan dengan baik di tengah-tengah hidup ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur 36 ayat 1 sampai 13. Kefasikan orang berdosa dan kasih setia Allah. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan dari Daud. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan-awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukum-Mu bagaikan samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan, ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau. Dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku. Dan tangan orang fasik mengusir aku. Lihat. Orang-orang yang melakukan kejahatan itu, mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Amin. Tema kita hari ini, syukur ada Tuhan. Mau Pak Anaden Tupuang. Saudara terkasih, pernahkah saudara merasakan suatu kondisi di mana saudara merasa ketakutan? Misalnya ketika mengalami sakit penyakit, adanya kabar bencana, ataupun soal kejahatan yang dapat terjadi kapan saja. Apakah yang saudara akan lakukan ketika kondisi tersebut sudah tidak dapat dihindari? Biasanya manusia pasrah bahkan sampai menyerah dengan mengatakan, mau bagaimana lagi? Namun ketika mujizat terjadi, kita akhirnya tertolong, kita baru menyadari bahwa Tuhan ada menolong. Daud pernah menghadapi suatu kondisi yang mengancam jiwanya. Ketidaktenangan, ketakutan setiap hari menghantuinya. Bahkan untuk tidur pun tentunya ia tidak dapat lagi. Daud menyadari bahwa ada seseorang yang sangat membencinya, bahkan merancangkan kejahatan untuk dirinya. Hal itu sangat dirasakannya ketika orang yang selama ini dianggapnya sosok yang patut diteladani. Dihormati justru berubah menjadi jahat. Kita tentunya mengingat kisah tentang bagaimana sikap Saul terhadap Daud. Dan bagaimana Daud berjuang menghadapi hal itu. Sebagaimana manusia, tentunya Daud telah lelah menghadapi kondisi tersebut. Namun pertolongan Tuhan selalu nyata pada waktunya. Dan akhirnya Daud menyatakan hal tersebut lewat rangkaian kata-kata yang indah.
Syukur ada Tuhan. Itulah rangkaian kata-kata indah yang keluar dari mulut anak-anak manusia ketika mendapat pertolongan Tuhan. Hal ini tentunya mengingatkan kita bahwa pertolongan itu bukan terjadi secara kebetulan, tetapi ada Tuhan yang telah merancangkan hal itu bagi mereka yang terus berharap dan percaya kepadanya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia selalu baik terhadap kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, tak henti-hentinya kami bersyukur, kami memuliakan Engkau. Karena Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh kasih, selalu merangkul hidup kami. Terima kasih kebenaran firman-Mu, terus menanamkan pengajaran-pengajaran baik, bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang selalu ada di sepanjang kehidupan kami, dan karena itu kami selalu bersyukur kepadamu. Berkati persiaran kami hari ini. Berkati anak-anak-Mu kami semua yang mempersiapkan diri dalam ibadah hari Minggu. Jemaat Kota Cawang Kebaktian Bogor. Kami mohon perlindungan Allah setiap majelis gereja, setiap hamba Tuhan, petugas ibadah melakukan tanggung jawab dengan baik. Dan seluruh jemaat Cabang Kebaktian Bogor boleh tergerak hatinya untuk datang beribadah dan memuliakan Tuhan. Kami mendoakan pemerintah kami, berkati, tambah-tambahkan hikmat bagi mereka. Kami mendoakan jemaat yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang berduka, Tuhan hiburkan. Yang lalai sadarkan. Yang bergumul, teguhkan. Orang tua kami dalam masa tua, topang dan sehatkan. Bahkan yang berulang tahun hari ini, kelahiran, pernikahan, sempurnakan sukacita mereka ya Bapa. Dan peliharakanlah hidup kami hari ini. Dan sungguh-sungguh memuliakan Engkau. Ampuni kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian waktu teduh bersama, Tuhan dipermuliakan.